di luar domisili, misalnya di kampung halaman, atau juga misalnya berkorban untuk saya pernah tahu juga ada yang untuk misalnya saudara kita di Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembagian daging kurban. Nah, istilah daging kurban ini apakah murni daging atau termasuk juga daging yang bukan daging ya istilahnya, bagian tubuh lain dari hewan kurbannya, misalnya kayak tulang, kemudian ada kaki, itu kan ada gigil dan sebagainya. Nah, itu apakah termasuk juga yang dibagikan atau hanya istilahnya daging saja? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal masjid itu kan ada kayak ini Pak Ustaz, saya sapi, korban sapi urunan gitu ya, itu hukumnya seperti apa? Apakah diperbolehkan seperti itu? Dan Mas, dua orang dulu ya. Pertama, apakah korban itu yang lebih baik di tempat kita domisili, atau kita berkorban untuk keluarga kita di kampung halaman? Domisili bapak-bapak di Karangkates, tapi ada keluarga di Surabaya. Apakah korbannya nanti di Surabaya atau di Karangkates di mana kita berdomisili? Atau untuk saudara kita yang berada di Palestina? Korban itu yang bagus adalah di mana di tempat kita berdomisili. Sebab apa? Salah satu dari hikmah korban untuk mengikat rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan sesama muslim yang berada di lingkungan sekitar. Coba kalau kita itu sakit, mungkin bukan kerabat kita yang ada di Surabaya yang akan langsung membantu kepada kita, tapi masyarakat yang berada di sekitar. Jadi kita membangun ukhuwah Islamiyah di tempat pertama kali kita berdomisili. Setelah itu sudah kita bangun, baru kita bisa melakukan untuk kerabat-kerabat kita yang ada di tempat lain. Gitu. Supaya apa? Tidak terjadi seperti di masyarakat, ada orang berdomisili di Karangkates, kemudian berkorban untuk gurunya yang tempatnya jauh. Sehingga dia akan terasing oleh masyarakat sekitar dan menjalin hubungan baik dengan orang yang berada, gurunya yang berada di tempat jauh. Bangun ukhuwah Islamiyah di mana kita tempat berada, supaya apa? Menjadi satu ikatan persaudaraan sesama muslim yang kokoh. Kalau sudah di tempat kita berdomisili ini udah bagus hubungannya, nanti kegiatan apapun itu jadi mudah, gitu Pak. Yang lebih baik di tempat kita berdomisili. Karena sama seperti halnya naklus zakat. Naklus zakat itu memindah zakat untuk dibagikan ke tempat lain. Itu sebenarnya juga nggak bagus. Yang bagus untuk masyarakat sekitar. Terus yang kedua, itu terkait dengan masalah pembagian hewan kurban. Apakah yang dibagikan ini hanya dagingnya saja, atau tulangnya saja, atau hanya kulitnya saja? Semua dari bagian tubuh hewan kurban dibagikan. Tapi jangan kemudian yang tulang disendirikan, yang daging disendirikan. Kasihan yang nanti menerima tulangnya. Jadi dicampur jadi satu, ya. Kemudian nanti diukurlah yang pantas seperti apa. Syukur-syukur kalau umpama yang dibagikan dagingnya saja, tulangnya nggak usah dibagikan. Agar apa? Tidak merepotkan kepada orang yang menerima. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan apa yang kau cintai. Jadi ketika kita itu memberi, berilah sesuatu yang kita cintai. Itu akan mendapatkan balasan kebahagiaan yang besar. Gitu. Jadi syukur-syukur yang dibagikan itu adalah dagingnya. Tulangnya nggak usah. Syukur-syukur gitu. Tapi biasanya seluruh dari bagian anggota tubuh hewan kurban itu dibagikan. Jadi yang baik ya kalau bisa dagingnya saja. Tapi kalau nggak memungkinkan ya daging sama tulang. Tapi jangan disendiri-sendirikan, tulangnya sendiri, terus dagingnya sendiri. Ya. Terus yang kedua, yang ketiga, kurban arisan itu apakah diperbolehkan? Boleh. Yang bagus kalau bisa begitu. Kurban arisan itu bagaimana? Patungan ada beberapa orang. Nanti tiap bulan bayar iuran sekian. Sehingga dana ini ketika dikumpulkan selama 1 tahun dapat 70 juta. Umpama dibelikan hewan kurban dapat 2 sapi atau 1 sapi dengan 10 kambing. Nah, siapa nanti yang akan berkorban? Salah satu dari anggota arisan, bukan semuanya, tapi salah satu dari anggota arisan tahun ini kamu yang dapat. Atau diambil 2 orang,
kalau memang uang itu cukup digunakan untuk membeli 2 hewan kurban. Tahun berikutnya nanti giliran yang lain, terus seperti itu. Ini diperbolehkan. Jadi kurban dalam bentuk arisan itu sama seperti halnya kita berkurban dibantu oleh dana orang lain dan sah. Dan itu bagus. Kenapa saya katakan itu bagus? Ada salah satu musola atau masjid tiap tahun itu tidak pernah sepi dari hewan kurban, bahkan 2 sapi, 30 ekor kambing. Setelah saya tanya, apakah ini kurban dari masyarakat sekitar? Tidak, ini kita iuran. Jadi tiap tahun minimal 1 sapi, 10 kambing, 20 kambing tiap tahun. Sehingga saya amati, wah kalau begini bisa jadi bagus. Syiar agama di tempat itu akan jadi hidup dan masyarakat sekitar merasakan manfaatnya. Gitu. Jadi diperbolehkan. Nanti diatur berapa orang, iurannya berapa. Terus nanti cara ini setiap tahun itu yang dapat berapa orang, itu nggak apa-apa. Cuman bedanya kurban di lembaga pendidikan kayak di sekolahan, dengan menarik uang iuran kepada muridnya, ini tidak bisa disebut dengan hewan kurban. Ada sekolah SMA yang mewajibkan kepada muridnya untuk iuran 20.000, sehingga terkumpul dana sekitar 10 juta. Akhirnya dibelikan kambing dapat 5. Ini dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah. Kenapa? Karena kurban atas nama lembaga itu tidak boleh. Yang korban siapa? Sekolahannya. Wong itu hasil iuran. Bisa dijadikan sebagai hewan kurban kalau dana iuran ini nanti diberikan kepada gurunya, dan gurunya yang mendapatkan iuran itu berkorban atas dirinya. Berarti muridnya nggak berkorban, yang berkorban gurunya. Nah, sekarang kalau seandainya itu bukan hewan kurban, terus disebut apa? Bukan kurban, tapi disebut dengan hewan yang disembelih biasa. Apa bedanya? Dia tidak mendapatkan pahala berkurban, hanya menyembelih hewan gitu saja. Gitu. Oke, dari ibu-ibu disebutkan siapa ini yang berkorban, yang baik disebutkan. Bilang bahwa ini adalah nanti korban dari si A atau si B. Ini hukumnya anjuran, bukan kewajiban. Bukan kewajiban, tapi anjuran. Bahwa ini adalah korban dari saya. Umpama tidak seperti itu, saking banyaknya. Kalau korban kambing cuma 3-4 kan nggak masalah, Pak. Tapi kalau korban kambingnya 50, bisa jadi satu orang itu korban kambing 50. Bisa jadi, karena di Gondang Legi itu aja kemarin ada orang yang bagi-bagi duit tiap kali ada orang yang sholat raweh. Sehingga musola dan masjid yang berada di sekitar itu jadi sepi semua karena pindah ke tempat itu. Sebab apa? Satu kali terawih dikasih 50.000. Bisa jadi seperti itu. Jadi satu orang korban 50 ekor kambing sampai 100 ekor kambing bisa jadi. Jadi menyebutkan nama itu memang bukan satu kewajiban, tapi hanya sekedar anjuran. Oke. Terus kalau korban atas nama lembaga, apakah harus disebutkan orangnya? Sama seperti jawaban tadi, diajukan. Umpama juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang nggak disebutkan. Cuma ini aja, ini dari lembaga ini. Tidak menyebutkan nama secara spesifik. Tapi itu enggak apa-apa. Tapi mubadir ya. Jadi gitu nggak apa-apa. Umpama ini adalah korban dari perusahaan A atau perusahaan B, dikasihkan kepada musola ini tanpa menyebutkan nama orang yang tertentu, itu diperbolehkan. Gitu. Jadi ibunya lagi sakit, bukan sakit, nggak sakit, jadi dia perang karena ini meninggal mendadak. Setelah pulang dari perang, beliau tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia, dia meninggalkan harta. Umpama harta itu saya kasihkan kepada orang lain,
kira-kira pahalanya itu akan sampai kepada ibu saya yang meninggal dunia atau tidak? Nabi menjawab, nah, ya. Dari sinilah kemudian ulama berpendapat bahwa ketika orang yang masih hidup berkorban dengan tujuan berkorban untuk ibunya atau orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu diperbolehkan. Gitu. Karena termasuk waladun soleh alladzi yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi korban tidak hanya untuk orang yang masih hidup, boleh juga untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sama sebagaimana kita mendoakan kepada orang tua kita, nenek kita atau nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia, itu diperbolehkan. Terus yang berikutnya terkait dengan berkorban satu kambing, apakah boleh untuk keluarga? Boleh. Jadi jenengan korban satu kambing untuk satu keluarga, itu boleh. Pendapat yang umum di masyarakat, satu kambing biasanya hanya untuk satu orang. Berarti kalau satu rumah isinya 4 kambing harus beli 4 kambing. Berat itu. Jadi satu kambing untuk satu keluarga itu boleh. Ini dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya. Ada sahabat tanya kepada Nabi, tanyanya begini, ya Rasulullah, saya itu ingin korban satu kambing untuk keluarga saya, kira-kira boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Sehingga dulu saya pertama ketika menjelaskan pendapat ini, masyarakat pada bingung, loh, satu kambing itu kan hanya untuk satu orang, enggak boleh untuk satu keluarga. Atas dasar hadis ini maka satu kambing boleh digunakan untuk satu keluarga. Yang wajib disertai, maksudnya satu keluarga, satu rumah itu. Terus lagi korban dari lembaga, korban dari lembaga yang diberikan kepada tempat ibadah tertentu seperti halnya masjid atau musola, apakah ini memang perlu untuk dikasih nama? Memang perlu. Orang yang menyembelih itu harus menyebutkan, sunnah menyebutkan, dan orang yang berkorban pun juga sunnah untuk hadir. Jadi orang yang korban sunnah untuk hadir di tempat lokasi, dan orang yang menyembelih juga sunnah untuk menyebutkan bahwa ini adalah korban dari A, ini korban dari B. Itu memang sunnah. Kenapa? Karena dulu ketika Sayyidah Fatimah berkorban sama Nabi, Sayyidah Fatimah itu dipanggil. Nah, Fatimah sini, saksikan korban kamu. Atas dasar inilah akhirnya menghadiri atau hadir ketika hewan korban itu disembelih dianjurkan, dan menyebutkan bahwa ini korban dari si A itu juga dianjurkan. Itu. Jadi menyebutkan, kalau biasanya dulu itu ada tulisan digantung di sini. Kalau yang korban nggak mau hadir, itu di hewan korbannya digantung dikasih nama. Itu penting. Memang prosedurnya seperti itu, anjurannya seperti itu, bukan wajib tapi dianjurkan. Gitu. Apa itu yang disebut dengan kurban dalam bahasa Arab? Udhiyah. Yang kedua, hukum dari berkurban. Terus yang ketiga adalah macam-macam kurban, dan yang keempat nanti hikmah dari kurban itu sendiri. Pertama-tama yang disebut dengan kurban atau udhiyah dalam bahasa Arab menunjuk pada makna hewan yang disembelih. Jadi hewan yang disembelih itu disebut dengan udhiyah atau dhohiyah. Ketika ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia diartikan kurban atau mengalirkan darah hewan pada hari-hari tertentu. Hukumnya udhiyah atau berkorban, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah
wajib bagi orang yang mampu dan mungkin. Bagi orang yang mampu, yang ada kelebihan rezeki, dia tidak musafir, berkorban hukumnya adalah wajib. Alasannya apa? Karena perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis menunjukkan indikasi bahwa kurban itu hukumnya wajib, dan ini dibuktikan Nabi tidak pernah dalam 1 tahun tidak kurban. Jadi tiap tahun Kanjeng Nabi adalah kurban. Di Al-Quran disebutkan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini turun ketika Nabi berada di masjid. Satu saat Nabi pingsan. Setelah pingsan sadar sebentar. Setelah pingsan sebentar akhirnya sadar. Kemudian bilang sama Abu Hurairah, kalau tadi malaikat Jibril datang memberi wahyu, dibacakanlah wahyu inna a'tayna kal kausar. Apa itu kausar? Kausar menurut Ibnu Abbas adalah sesuatu kebaikan yang melimpah ruah. Menurut pendapat lain, kausar adalah telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita kelak di hari kiamat. Karena Allah memberi anugerah nikmat yang sangat besar kepada Nabi kita, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi fasholli li rabbika wanhar. Makna wanhar dalam bentuk perintah sehingga menunjukkan pada makna wajib. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut mayoritas ulama, hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Apa yang disebut dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad kalau ditinggalkan makruh. Jadi ada orang mampu, punya kerezekian, punya rezeki yang lebih, dia kok tidak berkorban, maka hukumnya adalah makruh. Kalau kita amati ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah mahdhah yang orientasinya adalah langsung kepada Tuhan. Di dalam Quran disebut dengan, dalam agama disebut dengan hablum minallah. Yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdhah yang disebut dengan hablum minanas. Dan hablum minanas ini dalam Al-Quran ditegaskan ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Orang yang tidak punya kepedulian sosial oleh Al-Quran dianggap mendustakan terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, salah satu orang yang tidak punya kepedulian terhadap sesama kepada orang yang miskin, alladzina yadu'ul yatim, alladzi yadu'ul yatim, orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Ayat berikutnya